Kalau bicara mengenai Allah, saya kira umumnya kita setuju, kita percaya pada Allah. Bahkan banyak orang yang tidak pernah beragama juga bilang percaya pada Allah atau ada Allah. Tapi kalau disuruh untuk mendeskripsikan Allah itu, umumnya orang mengalami kesulitan. Karena Allah itu seringkali dianggap satu konsep umum yang abstrak. Paling-paling hanya digambarkan sebagai dia yang paling di atas, dia yang di sana. Atau ya paling gampang sebut dia adalah pencipta. Tapi sebenarnya kalau bicara mengenai Allah sebagai pencipta, berarti kita langsung definisikan dia dalam kaitannya dengan ciptaan. Jadi dia dikaitkan dengan apa yang dia lakukan. Sebenarnya sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia adalah Allah. Begitu. Jadi dia bukan disebut pencipta, tapi jelas dia adalah Allah. Tapi Allah yang seperti apa? Sebelum kita kenal dia sebagai pencipta, saudara-saudara kalian, Alkitab mengatakan dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan sebelum dia menjadi pencipta, ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai Tritunggal. Salah satu yang paling menonjol adalah pernyataan Alkitab yang memperlihatkan sifat Tritunggal dari Allah tersebut. Memang istilahnya belum ada Tritunggal atau Trinitas. Tapi sifat Trinitarisnya, sifat Tritunggalnya itu sudah ada. Pernyataan yang bersifat tiga tapi bukan tiga yang berbeda-beda. Tiga yang dalam kesatuan, tiga di dalam ketunggalan. Misalnya yang paling kentara adalah ayat yang kita sangat hafal. Pernyataan tegas bahwa kehidupan Kristen dimulai dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata nama, setelah nama disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seolah-olah ada tiga nama, tapi kata nama di dalam tata bahasa Yunani, dalam bahasa asli Alkitab, itu adalah berbentuk tunggal. Dalam satu nama sebenarnya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan tiga nama, itu sebenarnya tunggal, satu nama. Sebenarnya itu saja sudah sangat cukup untuk kita melihat Bapa itu udah jelaslah kita kenal dia sebagai Allah. Tapi bagaimana mungkin Anak dan Roh Kudus disejajarkan, selevelkan dengan Bapa. Dan itu digolongkan dalam satu kesatuan. Hanya satu nama, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saudara jangan lupa ini muncul dari orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi, kebudayaan Yahudi yang sangat-sangat monoteisme. Setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka sudah sadarlah mereka menyembah berhala, menyembah patung itu salah. Tidak boleh lagi ada yang seperti itu. Dan mereka menjadi orang penganut agama keesaan Allah yang sangat kuat. Bagaimana dari mulut Yesus bisa keluar perkataan baptislah mereka dalam satu nama itu. Dan dalam satu nama itu disejajarkan tiga pribadi, Bapa yang jelas-jelas adalah Allah. Tapi ada Anak dan Roh Kudus yang sejajar. Itu berarti kan menyejajarkan dalam satu kesatuan itu. Sebenarnya itu saja sudah menggambarkan mengenai adanya penggambaran dalam Alkitab. Mengenai apa yang kemudian digunakan istilah Tritunggalnya. Atau saudara sekalian kita lihat ayat yang lain. Berkat kehidupan orang Kristen di dalam Allah yang Tritunggal. 2 Korintus 13:13 mengatakan seperti ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, yang tadi itu adalah ucapan Yesus dalam kitab Injil. Ini adalah ucapan firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus sebagai satu doa yang biasa kita sebut doa berkat. Ini sebenarnya bukan hanya doa berkat tapi memberi berkat. Memberi berkat, kalau siapa yang bisa memberi berkat? Jelas harus datang dari Allah. Dalam pengertian ini adalah ibadah kepada Allah. Kalau di rumah kita bisa minta orang tua kita memberkati. Tapi ini konteksnya ibadah. Ibadah kepada Allah. Dan ketika pemimpin ibadah itu berkata kamu diberkati. Berkati oleh siapa? Oleh Allah, itu jelas. Tapi di dalam Allah yang disebutkan itu ada satu kesatuan dari tiga diri yang disebut. Tuhan Yesus Kristus, Allah, dan Roh Kudus. Sekali lagi saudara sekalian ini adalah menyejajarkan di dalam hal pemberian berkat. Bahwa tiga diri ini itulah yang disebut dengan Allah. Yang kemudian digunakan kata Tritunggal untuk menggambarkannya.
ketika Allah menyelamatkan manusia. Pendeskripsian di dalam Alkitab itu juga menggambarkan sebagai karya Allah Tritunggal. Karya dari 3 diri yang disebutkan seperti tadi. Mula kehidupan Kristen, berkat kehidupan Kristen, itu menggunakan formula yang seperti itu. Karya penyelamatan Allah itu juga dideskripsikan, digambarkan dengan ketigaan dan kesatuan. Kesatuan ketigaan untuk penyelamatan. Misalnya kalau kita lihat, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Atau melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jelas itu adalah satu karya penyelamatan. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerahnya. Oleh apa? Oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang digambarkan seperti permandian, dilahirkan, dicucikan, dibersihkan oleh Roh Kudus yang dilimpahkannya kepada kita. Melalui apa atau oleh apa? Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia menyelamatkan kita, itu Allah yang digambarkan. Tapi kemudian Juru Selamatnya Yesus Kristus. Oleh Dia atau melalui Dia pengerjaan itu terjadi. Oleh pencucian, pembersihan, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi satu kejadian penyelamatan kita itu dikerjakan dengan 3 pribadi yang seperti ini. Sebenarnya tentu jauh lebih besar, Allah menyelamatkan kita. Tapi enggak, dideskripsikan dengan detail dan di situ melibatkan yang disebut dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tersebut. Yesus Kristus diberitakan dalam Alkitab sebagai Allah. Tadi saya bicara mengenai ada pernyataan-pernyataan yang bersifat Tritunggal. Pekerjaan Allah dideskripsikan dalam bentuk ketritunggalan. Yesus Kristus juga disebut sebagai Allah. Kita ada kenal Bapa sebagai Allah. Begitu sekali Yesus disebut sebagai Allah, kalau Dia bukan Allah maka itu menjadi agama, menjadi penyembahan berhala. Ya kan, sudah salah besar pada zaman itu. Tapi jelas sekali dalam perjanjian baru Yesus disebut sebagai Allah. Dia diberitakan, baik langsung disebut sebagai Allah maupun dengan cara penyajian menggambarkan Dia adalah Allah. Misalnya saudara sekalian, Yesus secara eksplisit disebut sebagai Allah. Yesus secara eksplisit. Jadi kalau ada orang bertanya apakah Alkitab menyebut Yesus sebagai Allah? Ada. Yang paling gampang kita hafal adalah Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Di ayat 14 disebutkan firman itu menjadi manusia. Dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus, bukan yang lahir pada hari Natal. Atau misalnya di dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima. Roma pasal 9 ayat yang kelima dikatakan begini. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Atau bahkan dalam Ibrani 1 ayat ke-8 sangat tegas di sini dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, Allah berkata tentang anak, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tahtamu ya Allah. Saudara sekalian, ayat-ayat seperti ini sebenarnya tidak perlu banyak, satu saja kalau ada menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau Dia bukan Allah, silakanlah, Alkitab itu berarti salah besar. Sudah sampai pada penyembahan manusia sebagai Allah. Dan itu salah satu dosa besar yang digambarkan di dalam Alkitab. Tapi kalau betul Dia adalah Allah, berarti apa saudara? Kita harus mempunyai pemahaman yang agak berbeda tentang Allah. Kita tidak lagi bisa mengatakan Allah secara umum. Makanya kemudian kenapa dirumuskan sebagai satu pengajaran Allah Tritunggal. Juga saudara, hal kedua yang kita lihat, dikatakan Yesus telah bersama Bapa sebelum penciptaan. Dan ini banyak kali digambarkan. Muliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku punya sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan ini sudah ada. Kalau Dia sudah ada sebelum ciptaan, Dia bukan ciptaan. Dia bukan ciptaan. Jadi apa? Dia bersama dengan Allah. Kesimpulan logisnya adalah Dia Allah. Karena Dia bukan ciptaan. Yohanes 17 ayat 24 mengatakan Bapa mengasihi Yesus Kristus itu sebelum dunia dijadikan. Jadi before the creation of the world. Sebelum ada ciptaan,
Dia sudah ada. Yang ketiga, saudara, sebenarnya ini sangat menarik. Dan di dalam studi perjanjian baru, umumnya ini menjadi satu topik yang sangat-sangat menarik. Yaitu ketika Yesus disembah oleh orang Kristen mula-mula. Sekali lagi saudara, ini orang Yahudi. Dan mereka tidak terbiasa berlutut menyembah di hadapan manusia. Apalagi memanggil yang disembah itu sebagai Allah. Nggak biasa. Mereka sudah kapok dulu waktu nyembah berhala-berhala dan kemudian dihukum oleh Allah dengan dibuang. Tetapi saudara sekalian, yang menarik misalnya kita lihat cukup banyak penggambaran Yesus disembah. Ya, salah satu yang menarik adalah Yohanes 20:28 ketika Thomas berseru kepada Yesus. Kita tidak tahu gestur tubuh Thomas, mungkin dia berlutut atau apa, tapi jelas itu adalah suatu mood penyembahan. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia ngomong di depan Yesus. Dan Yesus tidak bilang, Thomas, cilaka kau ngomong aku Allah. Nggak boleh, enggak. Yesus bilang, berbahagia Thomas. Memang lebih berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Tapi berarti kan jelas Thomas juga berbahagia. Hanya orang-orang seperti kita yang di Manado, sekalipun tidak lihat Yesus, langsung bukti di depan mata kita bisa percaya. Kita lebih berbahagia dari Thomas. Tapi Thomas juga berbahagia. Artinya Yesus mau muji Thomas. Ketika murid-murid bertemu dengan Yesus yang bangkit, murid-murid memang ada yang ragu-ragu mau nyembah enggak, tapi yang lain menyembah. Dikatakan proskuneo di hadapan Yesus. Dan Yesus terima. Bahkan Yesus kemudian mengatakan segala kuasa, segala otoritas langit dan bumi sudah diberikan kepada aku. Itu kan klaim yang besarnya luar biasa kalau dia bukan Allah. Tapi jelas memang Alkitab dengan tegas mengatakan dia adalah Allah. Roh Kudus juga diberitakan sebagai Allah. Dia bukan hanya angin, dia bukan hanya kekuatan, dia satu pribadi. Dia bisa didukai, dia bisa sedih, dia memimpin, dia menuntun, dia bisa mengajar. Itu jelas satu pribadi. Dan pribadi ini diberitakan sebagai Allah. Ulangan 6 ayat 4 itu perjanjian lama. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tetapi perjanjian baru juga menegaskan hal yang sama. Bahkan Yesus sendiri menegaskan perkataan ini di dalam Markus 12 ayat 29. Yesus menegaskan ulang keesaan Allah itu. Bahwa Tuhan kita itu esa. Firman Tuhan yang lain 1 Timotius 2 ayat 5 juga menegaskan Allah itu esa. Jadi bukan berarti perjanjian baru mengajarkan yang berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama menegaskan Allah itu esa. Perjanjian baru juga menegaskan Allah itu esa. Tetapi saudara, rupanya itu bukan akhir dari cerita mengenai penggambaran mengenai Allah. Selain bahwa dia digambarkan sebagai esa, maka kita lihat pada pihak lain Alkitab juga mengajarkan adanya pluralitas di dalam diri Allah. PL mengajarkan begitu. Dan PB dengan lebih tegas lagi mengatakan Bapa itu Allah, itu betul. Tapi anak juga adalah Allah. Roh Kudus juga adalah Allah. Jadi satu pihak menekankan keesaan Allah. Pada pihak lain menekankan pluralitas Allah yang dikonkretkan sedemikian rupa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Apa yang bisa dilakukan dengan kebenaran-kebenaran Alkitabiah ini? Maka saudara sekalian, karena itulah maka pada awal gereja dibentuklah, diciptakanlah satu istilah triunitas. Tri itu 3, unitas itu 1 atau kesatuan. Dan kemudian digabung menjadi trinitas bahasa Latin. Itu ada seorang bapak gereja yang sangat luar biasa bisa menciptakan satu kata ini. Triunitas menjadi trinitas. Nama orang itu adalah Tertullian. Bukan dia menciptakan doktrin ini. Dia hanya mencoba menggunakan satu kata untuk apa? Untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Kebenaran itu sudah ada di situ. Bagaimana mengekspresikan dan mengartikulasikan kebenaran itu? Bahwa Allah itu esa, itu jelas. Bahwa Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu betul. Bagaimana mencoba mengartikulasikan itu? Bagaimana mencoba mengekspresikan itu? Bukan menemukan doktrin, tetapi mengekspresikan doktrin. Mengartikulasikan doktrin. Sebelum Newton, gravitasi bumi itu sudah ada. Dia tidak menciptakan. Boleh sebut dia menemukan dalam arti menyadarinya ada di situ. Bukan menemukan dalam arti invention, menciptakan. Enggak. Dia menyadari, oh ada itu yang hukumin. Selama ini orang lain tahu tapi enggak menjadi satu pemikiran keilmuan. Dan kemudian dikasih nama gravity gitu ya, gravitasi. Kata itu untuk mengartikulasikan, untuk mengekspresikan satu kebenaran yang sudah ada di situ. Sama saudara ketika Trinitas dipakai dan kemudian bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tritunggal atau bahasa Inggris
Trinity itu adalah kata yang mencoba mengekspresikan kebenaran mengenai apa yang Alkitab gambarkan tentang Allah. Yang adalah esa tapi ada 3 pribadi. 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi adalah Allah yang tunggal, Allah yang esa. Tritunggal. Makanya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk mengartikulasikan, mengekspresikan nama ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagaimana hubungan yang ada di dalamnya. Sejarah gereja menggunakan kata Trinitas, Tritunggal untuk menggambarkan hal tersebut. Jadi saudara sekalian, sekali lagi jangan terlalu merasa kayak, oh ini kan penemuan gereja, bukan ajaran Alkitab. Enggak, Alkitab mengungkapkan kebenarannya. Gereja mula-mula menemukan satu istilah untuk mengekspresikan. Dan itu kebetulan kata yang sangat bagus. Kata yang sangat bagus. Sampai sekarang pun tidak seorang pun mau menyangkal bahwa kata itu sangat persis menggambarkan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab. Saudara sekalian, kalau kita tidak percaya dan tidak menerima bahwa Allah yang diajarkan dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal, maka kita akan jatuh ke dalam salah satu kesalahan ini. Salah satu. Kalau kita tidak menggunakan ajaran Tritunggal untuk menggambarkan, untuk menjelaskan, untuk mengekspresikan kebenaran Alkitab, kita akan jatuh ke dalam salah satu kesalahan ini. Pertama, kita hanya percaya Allah itu banyak, politeisme. Karena ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Allah itu berarti banyak, politeisme. Kalau enggak, misalnya ada cara lain, enggak, Alkitab tidak mengajarkan politeisme. Alkitab tetap mengajarkan monoteisme. Akhirnya ada cara lain orang berbuat kesalahan, yaitu menurunkan Kristus bukan Allah. Kristus bukan lagi Allah. Yesus Kristus bukan Allah. Jadi tidak lagi percaya apa yang Alkitab katakan Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena kalau mengakui Yesus sebagai Allah, tapi tidak mau terima politeisme, Anda sebenarnya harus menggunakan istilah Tritunggal untuk menggambarkannya. Tapi nggak mau juga begitu. Jadi akhirnya ngotot mengatakan Yesus bukan Allah. Banyak sampai sekarang pun masih banyak orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah, tetapi percaya kepada Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin 3 dalam 1, 1 dalam 3? Maka kita bahas mengenai kesatuan Allah Tritunggal. Rumusan yang paling sederhana ketika kita bicara mengenai kesatuan Allah Tritunggal, rumusan yang paling sederhana untuk mengungkapkan kesatuan Allah Tritunggal adalah dengan mengatakan begini, Allah adalah satu di dalam hakikatnya, dan di dalam kesatuan hakikat itu ada 3 diri, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini rumusan sederhananya. Allah adalah satu di dalam hakikatnya, zatnya, esensinya, naturnya satu. Di dalam kesatuan zat itu, kesatuan hakikat itu ada 3 diri, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga saudara sekalian di sini dicoba dibedakan begini. Bapa itu bukan Anak dan Roh Kudus, tapi satu dengan Anak dan Roh Kudus. Anak itu bukan Bapa dan Roh Kudus, tetapi satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa dan Anak, tapi satu dengan Bapa dan Anak. Jadi ada di situ pembedaannya, tapi di situ ada penyatuannya. Bapa itu bukan Anak, bukan Roh Kudus. Karena mereka ini, kalau boleh menggunakan istilah mereka ya, dalam keterbatasan bahasa kita, Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Tapi ini adalah satu dengan Anak dan Roh Kudus. Ya tentu sebaliknya sama, Anak juga bukan Bapa dan Roh Kudus, tapi satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa dan Anak, tapi satu dengan Bapa dan Anak. Jadi di dalam kesatuan hakikat itu ada 3 diri, 3 diri itu ada kesatuan. Sehingga ketika bicara mengenai Allah Tritunggal selalu harus ada gini, ada pembedaan tapi penyatuan. Penyatuan dan pembedaan. Ya, kesamaan dan pembedaan. Pembedaan dan kesamaan. Sama satu Allah, tapi pribadi beda. Itu nggak boleh dipecahkan jadi 2. Ini Allah yang berbeda, ini Allah yang sama. Enggak. Tapi dalam satu nafas kita akan menyebut seperti itu. Satu Allah, satu hakikat Allah, 3 diri, 3 diri, satu hakikat Allah. Saya satu pribadi yaitu Andre Simawan. Hakikat saya manusia. Ini berbeda dengan Yesus. Yesus itu dirinya satu, dia bukan juga ada 2 diri. Ada manusia ini kemudian Allah enggak. Tapi hakikatnya 2. Kalau ditanya siapa dia yang dilahirkan oleh Maria, jawabnya adalah Yesus Kristus. Apa itu Yesus Kristus? Dia adalah
Allah sejati, manusia sejati. Jadi dalam satu diri ada dua hakikat yang harmonis bekerja di dalam dirinya. Satu kesatuan hakikat. Tetapi sebaliknya Allah Tritunggal, tiga diri tapi satu hakikat. Gampang kalau kita mau menggambarkan tapi salah. Yaitu kalau gini, kumpulan 3 orang. Ini 3 orang hakikatnya sama manusia. Itu berbeda. Ya, cara menggambarkannya bukan 3 diri, satu hakikat sama-sama manusia. Tapi seperti saya, ini satu hakikat. Saya Andreas Simawan yang adalah manusia. Di waktu yang persis sama sayanya, itu juga adalah satu lagi siapa? Begitu ya, Andreas Simawan X, Andreas Simawan Y, Andreas Simawan Z. Misalnya seperti itu. Jadi di dalam diri saya yang satu hakikat ada 3 pribadi, 3 diri. Kadang-kadang saya lebih suka menggunakan istilah diri. Kalau pribadi itu kadang-kadang bahasa Indonesia seperti personality, ya, kepribadian. Tapi memang pengertiannya itu diri, pengertian kalau kita menyebut begini, saya sendiri. Nah itu artinya diri saya gitu. Apa kabar dirimu? Nah, sebenarnya itu personnya kamu apa kabar? Kira-kira seperti menyebut diri. Jadi di dalam Allah yang satu itu adalah 3 diri yang ada di dalamnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.